Mari kita hitung kalau nggak percaya. Orang yang lagi puasa Ramadan katakanlah, di sahur dia makan tuh. Di sahur dia makan, oke lah makanlah, kasih waktu setengah jam lah. Udah banyak banget makannya bisa masuk tuh. Sejadi-jadinya dia makan. Lalu akhirnya dia makan di berbuka. Waktu buka, makanlah, suka-sukanya lah. Suka-sukanya makan. Setengah jam kita kasih. Habis, habis apa namanya, habis berbuka itu, oke lah dia ngikut tarawih kan. Ikut tarawih, katakanlah ikut tarawih 1 jam, ya 1 juz misalkan. Capek lagi, lapar lagi, makan lagi silakan. Setengah jam. Kan setengah kan. Berarti cuma 1,5 jam waktu makannya dia. Habis itu ngapain? Kan tidur. Kalau hitung-hitungan 24 jam, berarti kan 24 dikurangi 1,5 jam. Kurang lebih sekitar 22,5 jam tubuhnya berada pada kondisi puasa. Kan keren tuh. Makanya setahu saya, ya, tidak ada bentuk puasa apapun yang tiap hari, ya, seperti yang Islam punya ini gitu loh. Karena memang inilah bentuk yang paling luar biasa dalam sebuah bentuk detoksifikasi badan. Makanya kalau kita baca dalam Al-Quran, ayat yang kita sering baca waktu Ramadan itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kata Allah kan di situ kan, kami wajibkan berpuasa sebagaimana orang terdahulu. Artinya syariat ini sejak zaman Nabi Adam atau Rasul-Rasul yang lain sudah ada. Karena emang defaultnya kita atau mungkin bentuk-bentuk kita sama orang-orang sama dalam zaman dulu kan sama aja. Cuma beda di casing doang. Nabi Adam dengan tinggi besar, ya kita kayak begini. Tapi dalamannya kan sama. Dan protokol paling baik dalam ngedetoks badan itu ya puasa. Ya, tapi di sini ya menariknya, supaya dapat pahalanya sempurna, tadi lihat, hatinya dijaga, lisan dijaga, pendengaran dijaga, semua dijaga. Supaya dapat pahala yang sempurna. Terus makan yang benar. Ternyata memang tidak akan dapat, ya tidak akan dapat pahala, bukan pahala, kebaikan dari puasa itu dari sisi kesehatan kalau makannya masih ngawur. Gak bisa. Karena dia bisa nge-regenerate, ya, ketika orang itu berpuasa dan dia tidak makan yang benar. Nah, ini babnya masuk ke tanah nanti. Ya. Nanti kita urai satu-satu nih kira-kira apa yang kita mau perbaiki supaya nanti Anda lihat sebenarnya gampang banget hidup sehat itu, asal mau aja. Tapi memang ujiannya dan godaannya dan musuhnya ngintai terus. Ya, saya tuh kadang-kadang kalau ngisi kayak begini, biasa di kantornya DKM atau di ruang imam, kita kan ngobrol-ngobrol gitu, terus sajiannya tuh sehatnya minta ampun tuh. Pas Zaidul Akbar datang saja, biasanya begitu. Ya, habis saya datang, sebelum saya pulang pun mereka sudah, biasanya sih nggak gini dok sajiannya dok, udah tahu, saya udah tahu. Tapi lumayan lah gitu kan. Kehadiran saya itu mencerahkan gitu kan. Jadi orang agak-agak segan kalau makan yang nggak benar. Bahkan ada seorang ibu-ibu tuh dia bilang kemarin ketemu sama saya di dekat rumah. Saya tuh kalau pas makan yang agak-agak cheating dong, langsung ingat Dokter Zaidul. Kalau sudah makan begitu akhirnya saya batalin dong. Ya janganlah, receh banget, saya ingatnya Allah aja, saya bilang. Ya, kenapa ingat Allah? Karena kalau gini Mbak Bu, saya sering sampaikan bahwa bagi kita hidup sehat itu bukan cuma sekedar gaya hidup, tapi salah satu niatan kita tentunya karena Allah dan ingin kita kembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang baik gitu loh. Bukan dalam keadaan berpenyakitan gara-gara ulah dan kejahilan kita. Sekarang saya tanya, misalkan kalau kita bicara, ini kita bicara di luar, oke takdir jelas semua orang itu bisa kena penyakit atau tidak, sesuai takdirnya Allah. Tapi kan memang ada cara untuk menjaga itu gitu loh. Ya. Jadi ketika ada orang misalkan kena penyakit kronik degeneratif ya, seperti stroke, kencing manis, darah tinggi, coba lihat apa yang mereka kerjakan dengan kehidupan makanan mereka tiap hari. Nggak jauh-jauh dari makanan yang nggak sehat, serius. Nggak jauh-jauh. Ya. Kayak gitu nanti kan Allah tanya juga, kenapa kau zolimi badan? Ya. Bahkan kemarin ada satu pertanyaan dari seorang ustadz, dia tanya ke saya, dok, saya pengen tanya, oke, karena dia tahu hadis ya, saya juga tahu hadis itu. Dia tanya gini, kan umurnya Umar Rasulullah ini kan 60-70 tahun. Betul, sahih saya bilang. Artinya dengan atau tanpa penyakit kita juga akan mati. Betul saya bilang, sahih saya bilang. Terus pertanyaannya apa? Yang ngapain kita hidup sehat? Mati juga kan? Oke, saya kasih ilustrasi dan ini nggak perlu dalil. Dalam hati saya gitu. Anggaplah ada 2 orang. Ya. Misalnya ada 2 orang dengan kadar atau tubuh yang sama, keikhlasan yang sama, semuanya sama. Dan orang ini dijangkakan, di-set up-kan dalam skenario tadi mati pada usia yang sama. Contoh 70 tahun. Si A sama si B. Si A ini suka-suka dia aja hidupnya.
Makan ngawur, pikiran ngawur, gaulnya ngawur, segala macam. Oke. Nah yang B kebalikannya. Masa 40 tahun ketemulah mereka berdua ini, yang B masih bisa sholat berdiri. Yang A udah nggak bisa sholat berdiri. Pertanyaan saya sekarang, sholat berdiri sama sholat duduk, pahalanya besar mana? Pilihlah, setengah pahala sholat duduk. Sholat berdiri itu ya setengah pahalanya sholat berdiri, duduk itu. Pergi haji dia, pergi umroh dia. Boro-boro keliling tawaf bisa sendirian. Pakai kursi roda, nggak kuat. Gara-gara kelakuannya dia. Pahalanya besar mana dengan yang jalan sendirian? Jelas pahala sendirian. Jadi poin itu jangan dilihat kita bakal mati. Ya, tapi dengan sehat itu ibadah kita bisa tingkatkan. Bahkan di usia 60-70 tahun masih bisa gendong cucu, masih bisa silaturahim, masih bisa sholat berdiri. Itu poinnya. Yang ini banyak orang lupa gitu loh. Gak sadar dengan itu, ngawur. Ngapain ngikutin jalur akbar? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kan gitu. Bukan nggak boleh, boleh. Asal tahu caranya. Contoh mungkin, saya ketemu orang yang ada sakit, ya, sakit lambung. Sakit lambung, lihat orang sakit lambung, dia dispepsia, GERD seperti itu. Kaidah yang saya pakai, orang sakit lambung, manusia itu sekalian ilmunya. Kan nggak semuanya dibikin atau nggak semuanya mengalami asam lambung yang lebih. Ada orang yang memang defaultnya asam lambungnya rendah. Ada. Tandanya dia asam lambung rendah apa? Dia nggak kuat kalau telat makan. Maka orang kayak begini kalau nggak kuat telat makan, kalau nggak kuat telat makan, jangan telat makan dan perbanyak makannya, tapi jangan banyak. Itu yang pertama. Pengobatannya kayak begitu, gampang aja. Banyakin makan, seringin makan, tapi sedikit. Itu obatnya. Nanti kan muncul pertanyaan, kok bisa dia puasa Ramadan? Itu lain cerita. Pembahasannya lain itu. Ya. Jadi akhirnya apa? Ngobatinnya bukan dengan menggunakan obat dulu, tapi benerin dulu makanannya. Karena selama ini dia makannya banyak dan yang dimakan gulanya berlebihan, akhirnya asam lambungnya bermasalah. Sehingga apa? Benerin makannya, kurangi jumlahnya, ya. Dan itu ternyata terbukti gitu loh, berhasil. Contoh begini. Contoh gula olahan itu apa? Terigu misalkan. Itu kan terigu. Gula olahan atau mungkin semua produk-produk kayak kue-kuean, pastry segala itu kan gula olahan tuh. Adakah gula yang asli yang memang Allah ciptakan dalam bentuk gula buah atau gula tumbuhan, fruktosa, glukosa seperti itu? Ada. Umbi-umbian kan gula juga. Jadi jangan makan yang olahan, makan yang ini. Gak usah banyak-banyak, sering tapi sedikit sedikit tapi sering. Dan itu menjadi obatnya dia. Itu salah satu contohnya. Sehingga nanti apa? Orang yang kayak begini, memang dari dulu asam lambungnya rendah, maka biasanya semuanya akan rendah. Nah ini ilmu penting buat Anda. Ya, kalau memang tubuhnya diciptakan Allah semuanya rendah, jangan pakai kadar normal atau nilai normal orang normal. Paham maksudnya? Contoh begini, ada orang, saya itu dari dulu tensi saya nggak pernah tinggi loh, 100/70 terus. Nah, itu. Dia ngomong begini, naik gunung bisa, naik pesawat bisa, haji bisa, umroh bisa, sholat selama-lamanya dengan tensi kayak begitu. Naiknya tensi dia kalau mencapai 120, paham? Normalnya dia sudah rendah, biarin aja normal, nggak usah dinaikin. Gitu loh. Kalau sudah normal, ya, kalau sudah bahasa kita tuh rendah semuanya, low atau hipo, jangan coba-coba naikin, itu takdirnya dia. Sehingga nanti semuanya hipo. Gula darahnya akan sering hipo, makanya dia pengen banyak makan. Tensinya akan rendah, jangan dinaik-naikin. Ya, apalagi rendah, tiroidnya juga akan rendah, semuanya rendah. Justru malah tidak normalnya dia kalau apa? Kalau seandainya tensinya misalkan naik seperti nilai normal orang biasa. Jadi sebenarnya kalau Anda pahami konsep ini, maka orang diabetes yang ada sekarang itu sebagian besar adalah orang diabetes atau orang kencing manis yang hipo. Yang mereka itu aslinya, takdirnya gula darahnya rendah sehingga mereka bawaannya pengen sering makan. Tapi yang dimakan itu keliru dan banyak, tersesat, dia gula darah naik.
Gitu ceritanya. Jadi kalau kayak begitu, benerin dulu makan gitu loh. Nah ini banyak orang nggak tahu, sehingga nanti apa? Dalam kondisi aslinya dia rendah kadar gulanya, dikasih lagi misalkan obat yang nurunkan gula darah, aslinya rendah loh. Sebenarnya nggak pas. Makanya saya bilang, oke obat saya nggak bahas, tapi yang saya bahas, coba dibenerin makannya dulu. Berarti apa? Orang kayak begini kebanyakan balik-baliknya gara-gara petugasnya keletihan. Gara-gara apa? Terlalu banyak asupan gula olahan. Nggak jauh-jauh dari itu aja. Ya. Jadi kalau saya mau makan gula, makannya apa? Oh banyak. Umbi-umbian bisa, beberapa jenis buah-buahan bisa. Sedikit, tapi sering. Nah, itu kuncinya. Seperti itu ya. Nah, itu kembali ke ini bab Quran, bagaimana Al-Quran itu memberikan pedoman ya tentang kita, tentang menjaga kesehatan tadi. Ada syifa tadi, ada ruh tadi, ada emosi tadi, maka kendalikan itu. Ya apalagi Ramadan kayak begini, bos sekalian, kalau mau dapat settingan awal, kan Nabi bilang bahwa orang-orang yang berpuasa itu kemudian mereka membayar zakat, fitrah segala macam, pada akhir Ramadan kan seperti bayi baru lahir kan. Mana bisa bayi baru lahir kalau seandainya yang dimakan juga bermasalah, pikiran bermasalah, ya sehingga nanti nggak dapat output tadi itu. Ya, nah, yang kedua yang berkaitan dengan manusia di tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Tanah liat. Ini kisah penciptaan manusia yang dibuat atau bermula dari Nabi Adam itu panjang sekali kisahnya, dan itu bisa kita tadaburi. Tapi kita karena waktu nggak cukup, saya akan berikan poin-poinnya saja. Ya. Iblis laknatullah alaih, waktu Nabi Adam itu diciptakan, dia kan teliti. Sebelum ruhnya atau sebelum ruh Nabi Adam itu ditiupkan Allah ke dalam jasadnya Nabi Adam, dia teliti. Dan kesimpulan dia salah satunya adalah bahwa ini makhluk, kata dia, akan banyak sekali berurusan dengan perutnya. Kata iblis. Ada hadisnya, itu di Sahih. Ya, akan banyak berhubungan dengan syahwatnya, kata dia. Dan makhluk ini fragile, dia bilang rapuh, karena dia masuk ke dalam tubuh Nabi Adam waktu belum ada ruh, ya diketok-ketok sama dia. Banyak rongga-rongga, kata dia. Kata iblis begitu. Nah, bab tentang bagaimana manusia diciptakan dan tanah tadi itu menjadi bab yang sebenarnya ini salah satu esensi yang paling luar biasa kalau kita mau terapkan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan kita berdasarkan bahan bakunya kita. Zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa banyak, sebagian besar mungkin menurut saya banyak beredar di kalangan kita. Ya, contoh mungkin kayak keju ya, keju. Keju itu kan aslinya kan dari susu, diolah segala macam jadi keju kan. Tapi sekarang ada keju sintetik, nggak perlu dari susu sapi, nggak perlu dari susu kambing. Nah pertanyaannya, ini udah masuk fake food namanya, makanan palsu. Dan bahasa fake food itu sudah lama dipakai sebenarnya, fake food. Jadi bukan lagi diambil dari tanah atau dari air atau dari alam. Ya, kalau babnya tentang tanah tadi, maka tidak heran judulnya kalau keseimbangan ini kita mau perbaiki, maka dua hal di situ yang jadi titik titik penekanan kita lah, kata gitu. Yang pertama apa? Kalau kita lihat tanah itu kan ada nutrisinya. Ya, kita buka tanah atau kita baca gitu kan ada mineralnya, ya magnesium, kalium, fosfor segala macam, ada kuper, macam-macam lah. Manusia juga sama, itu yang pertama. Yang kedua, di tanah itu ada bakterinya. Di tanah itu ada bakterinya. Ya, dan manusia ini Bapak sekalian ya, reseptor tubuh kita ini yang paling banyak memang letaknya ada pada kulit. Ya. Makanya kulit itu ya dibiasakan berdekatan dengan tanah gitu. Ada satu hadis, atau bukan satu hadis, ada satu penelitian yang pernah saya baca bahwa bakteri yang paling banyak jenisnya, ya, tanah yang paling banyak jenis bakterinya itu ternyata ada di kuburan. Tanah. Ya. Lalu saya baca lagi hadis. Nabi katakan apa? Salah satu adab kita kalau masuk ke pemakaman atau kuburan pakai alas kaki atau dibuka? Dibuka loh. Disunahkan atau dianjurkan untuk membuka alas kaki kalau masuk kuburan. Artinya reseptor yang ada di kulit kita ini kena bumi, ya kena tanah tadi, ketemu bakterinya. Kalau bahasa sekarang itu nge-grounding atau earthing bahasa mereka. Bahasa simpelnya nyeker, tapi nyeker ketemu dengan bakteri.
Ya, makanya sebenarnya over hygiene, orang-orang yang terlalu bersih itu nggak bagus. Nggak bagus. Ya. Tadi malam mungkin di rumah Bapak Ustaz juga hujan. Saya tadi malam pulang, ya pas Isya itu pulang hujan, Masya Allah derasnya luar biasa. Sebelum hujan menjelang azan itu kan enggak hujan, belum hujan. Ya, habis Isya baru hujan, akhirnya nggak bawa payung. Kita begitu. Akhirnya apa? Masya Allah. Salah satu kebahagiaan saya memang itu. Pulang, ya sudah, hujan-hujanan aja sama anak-anak. Kan bahagia gitu. Hujan itu bikin bahagia. Ya, itu bahasa Quran loh. Coba lihat dalam Al-Quran. Hujan itu bikin bahagia. Baunya hujan, ya, bunyinya hujan itu bikin bahagia. Ya, seperti itulah. Baik. Ada dua komponen tadi, ya. Yang pertama tadi bakterinya, yang kedua adalah bahan baku bakterinya ini. Ya. Nah, ini mungkin saya berikan clue-nya aja supaya Bapak Ibu nanti bisa terapkan di Ramadan. Ya. Bahan baku mereka ini, ya, bahan baku si bakteri ini sebenarnya tanah dalam tubuh kita itu digambarkan dengan lambung kita. Mereka butuh bahan baku karena di lambung kita pun ada bakteri. Bahan baku mereka serat. Ya, bahan baku mereka serat. Maka sebenarnya kalau kita kaji dari sisi sudut pandang serat, ya kurma itu salah satu serat yang terbaik. Ya, dalam kondisi perut kosong Bapak sekalian, orang makan kurma tuh bagusnya luar biasa untuk makanan bakteri atau untuk bisa dicerna oleh bakteri yang ada di situ. Itunya topiknya. Sehingga Ramadan, kalau bahasa tanah ini Anda mau aplikasikan, maka perbanyaklah sebanyak mungkin Anda mengkonsumsi semua jenis makanan-makanan yang bersumber dari tanah, kalau bisa tanpa diolah, ya, tanpa banyak pengolahan, atau ya minimal lah pengolahannya. Contoh mungkin sayur, kalau yang gampang. Ya, sayur itu paling kalau sayurnya bagus ya, maksudnya bebas pestisida segala macam ya. Bagaimana cara makan sayur ini bisa tetap enak? Gampang. Ibu udah paham tuh. Pakein misalkan sayur Anda potong-potong berbagai jenis sayur, 5 jenis, 7 jenis semacam sayur, tambahkan sedikit buah mungkin dan beberapa jenis biji-bijian misalkan, ya. Lalu Anda kasih jeruk nipis, kasih garam, ya, kasih lada hitam sedikit, ya, kasih madu sedikit, sudah enak tuh sayur. Dan Anda bisa makan mentah. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Ya. Atau mungkin juga serat. Dari mana sumber serat? Kalau Ramadan misalkan kita bicara Ramadan, misalkan ntar lagi datang Ramadan, kan kita biasanya minum es campur. Ya, es campur atau mungkin makanan-makanan itu kadang-kadang ya es campur sih oke lah, tapi kadang-kadang susunya itu loh atau kental manisnya itu. Kan gula lagi gitu loh. Jadi kalau Anda bayangkan orang maaf misalkan makan nasi goreng gitu ya. Dia makan nasi goreng 1 piring, bakwannya 2, ada kerupuk, ada es teh manis. Isinya kan gula semua. Nasinya kayak begitu. Udah plus minyak lagi. Bakwannya tepung terigu lagi. Kerupuknya ya plus juga dengan teh manis. Gula lagi. Wajar habis makan ngantuk. Kenapa? Petugas capek. Bisa kerja dia. Kebanyakan gula masuk. Banjir gula. Ya, makanya kita memang makanan-makanan atau makan buah-buahan yang tinggi gula tuh nggak boleh terlalu banyak. Duren contoh, kan duren tuh kan tinggi banget gulanya. Duren tuh bagus nggak? Bagus, asal jangan banyak. Bagus makan duren. Seratnya bagus. Anda bacalah isi duren itu apa. Tapi karena gulanya tinggi, mabuk kita. Kalau banyak-banyak makan duren. Atau buah-buahan yang tinggi gula, seperti contohnya lagi apa? Nanas. Nanas itu kan kalau overripe, dia matang banget kan, bau kayak alkohol. Itu bikin mabuk gitu kan. Jadi sebenarnya kita tuh makan alkohol juga dalam buah kalau dia terlalu matang. Ya seperti itulah. Nah, bahasa tanah tadi ya, semakin banyak yang Anda makan yang tumbuh di tanah ya, yang banyak dikupas bukan dikemas, semakin bagus kita. Ya, mulai dibiasain nanti Ramadan kayak begitu. Ya, atau mungkin hari-hari sekarang juga aja sehingga nanti kita bayangin ya, kalau sudah ngerti ilmunya, maka nanti petugas itu tadi misalkan kita perkuat dia kalau ngerti caranya, ya. Atau penumpang diperkuat. Contoh kan penumpang ini kan gula. Kita nggak bisa jauh-jauh dari gula. Oke, bolehlah silakan saja. Tapi bagaimana caranya ya supaya gula yang kita makan itu tidak memberatkan badan? Contohnya gimana? Kasih dia biji-bijian. Jadi kalau Anda masak nasi gitu, campurin biji-bijian. Sekarang sudah banyak produknya itu.
Ada biji kacang hijau lah, kacang merah, macam-macam tuh. Dicampur sama nasi sehingga nasinya tadi ada seratnya. Atau kalau enggak, misalnya ya, Anda masak nasi, ya nasi itu Anda campur sedikit dengan minyak-minyakan. Seperti apa? Zaitun, VCO, itu juga bagus tuh. Buat gulanya supaya dia ada seratnya juga. Supaya petugasnya enggak letih gitu loh. Jadi mulai agak sedikit cerdas lah gitu kalau makan. Ya. Karena Allah sudah bilang, "Falyanzurin insanu ila ta'ami." Suruh merhatiin kita, makanan yang kita makan. Supaya apa? Ya supaya kita, maksudnya jangan sampai dimakan tuh justru malah melemahkan raga kita. Sekarang apa begitu? Yang dimakan akhirnya justru malah membuat tubuhnya bermasalah, berat badannya. Kenapa? Tadi, ya, keliru dari sisi caranya, dan udah keliru yang dimakan, caranya salah, berlebihan pula. Contoh mungkin nih, saya baca ada satu buku dan beberapa penelitian itu saya baca tentang bagaimana caranya supaya tidak terjadi lonjakan gula habis kita makan sesuatu yang bersifat manis atau gula olahan. Pengen makan roti atau pengen makan apalah yang sifatnya gula yang tinggi banget kalau habis makan itu. Jadi situ ceritakan tentang bagaimana efektivitas dari cuka apel atau cuka lah, vinegar itu. Itu nyata efeknya luar biasa. Jadi dia bikin riset kecil-kecilan, si peneliti itu dia lihatkan di situ grafik orang yang makan roti, ya, orang yang makan roti tanpa minum cuka apel atau cuka macam-macam lah, dia makan roti, cus naik deh gulanya tuh, tinggi banget, ya. Nah ketika dia minum cuka, dia campurkan air seperti itu, sebelum dia makan roti tadi gulanya landai, ya. Pembahasan tentang si si petugas itu tadi, insulin tadi itu babnya bukan cuman urusan dalam hal kencing manis doang loh. Panjang itu ceritanya tuh. Ya makanya tidak heran ya kalau ngerti, sudah paham apa yang kita harus stop, apa yang kita harus perbanyak makan. Contoh mungkin stop atau kurangi, hindari kalau bisa gula olahan. Kalau Anda makan nasi itu nanti ya nasinya sedikit, lauknya banyak. Kapan kita butuh? Kalau butuh makan ya makan aja, ya, terutama karbonya. Kalau nggak perlu nggak usah terlalu banyak makan, karena letih dia, ya petugasnya tadi. Nah termasuk itu yang poin yang pertama adalah cuka tadi. Nanti coba dipraktekin, ya. Sebelum Anda khilaf makan olahan gula olahan tadi kan, khilaf makan gorengan, khilaf makan roti terlalu banyak. Roti boleh silakan saja, cuman kalau banyak kan gula lagi, ya. Udah tepung terigunya gula, tambah lagi dengan gula beneran dalam roti tadi. Ya seperti itu. Yang kedua apa? Dengan cara sayuran. Sebelum makan itu sayur dulu masuk. Jadi kalau urutannya plating makan itu, versi yang saya pahami itu adalah yang pertama Anda makan sayurnya dulu. Ya, yang kedua makan proteinnya. Baru yang ketiga karbonya. Karbo dikit aja. Udah kenyang itu, ya. Sehingga nanti kalau nanti misalkan Ramadan atau mungkin sekarang pun Anda mau bikin misalkan es campur gitu kan. Saya sebenarnya nggak terlalu suka es, tapi kalau bikin campur gitu, es campur gitu, esnya saya buang jadi campur doang namanya. Isinya kan lidah buaya, rumput laut, buah-buahan, ya, cendol kan tepungnya tepung beras. Gitu loh. Jadi nggak terigu dia. Ya. Tambah buah-buahan macam-macam tuh situ. Nah, airnya Anda bisa pakai air kelapa. Air kelapa tua. Murah meriah, tapi penuh gizi. Apalagi Anda tambahkan di situ biji-bijian lagi, ya, kacang-kacangan, dapat lagi protein. Buah-buahan yang misalkan Anda kasih misalkan alpukat, ya, biar manis, kasih madu, kan asik banget tuh. Kebayang gitu ya. Ya, enak, sehat, mudah gitu loh. Enggak sehoror ini. Bayangin banyak orang bahwa makan sehat, hidup sehat itu susah. Apa susahnya? Asal kita mau switching dikit aja, mau maksain diri kita sedikit aja, bisa kok, ketemu kok. Ya. Misalkan saya pernah bahas tentang bagaimana Indonesia ini kaya banget dengan makanan tradisional. Tadi kan bab yang saya bahas tentang tadi karbo ketemu dengan lemak. Ya kan, dengan minyak, nasi yang dicampur dengan minyak. Kan udah pernah kita makan kayak begitu. Getuk itu kan karbo ketemu lemak. Getuknya kan dari singkong. Dia punya kelapanya kan lemak itu. Ya, makanya guru saya bilang, kalau mau jantungnya benar, sehat, ya, kuat, itu kelapa tua itu,
Anda makan seperempat aja sehari, jantung Anda akan sehat. Kelapa tua. Yang buat santan itu loh Pak. Biasanya saya ngomong gini itu baru saja saya ngomong langsung muncul was-wasnya, kremi, ya kan? Makan kelapa jadi kremian, ya nggak tahu saya dapat dari mana itu ceritanya. Tapi seperempat, coba lihat datanya tentang kelapa itu, Masya Allah ya. Kelapa tua, mau kelapa tua, kelapa muda, termasuk air kelapa tua itu. Ya, biasa kan Ramadan kan air kelapa muda naik daun. Atau kelapa muda naik daun. Ngapain? Pada dari kelapa tua itu nggak jauh-jauh beda sebenarnya kandungan nutrisinya kalau kita baca. Adalah sedikit beda, tapi tetap lebih apa ya? Tetap powerfulnya luar biasa dia. Apalagi kalau seandainya Anda jadikan minuman isotonik, jadi minuman isotonik dari Allah bahasa gitu loh. Air kelapa tua itu jauh lebih baik daripada air isotonik manapun di supermarket pabrikan. Gak ada bisa ngalahin. Isotonik itu kan isotonik, isokinetik pula singkat saya. Air kelapa tua. Makanya kalau asik kan ngemilnya kelapanya, minumnya air kelapanya, tua. Gitu loh. Makan tiap hari itu. Ya, Masya Allah ya. Semudah itu sebenarnya. Ya. Dan Allah udah ciptakan ini semua di sekitar kita. Ya, kalau mau aja. Ya. Lari kelapa itu kan apalagi ada kelapa itu kan kalau kita lihat kan banyak produknya. Banyak. Dari air niranya, gula kelapanya, segala macam. Pokoknya yang sudah mengalami pengolahan dan dijadikan komoditi sehingga menyenangkan mata kita biasanya sudah banyak kehilangan nutrisinya. Contoh ya, Anda minum air tebu, gak usah minum air tebu deh, Anda minum air tebu 2 sendok ya setiap hari, hanya 2 sendok atau 3 sendok lah, sama Anda minum atau makan gula pasir 3 sendok, beda nasib loh. Apa maksudnya? Karena kan emang yang mau dibahas apa? Yang saya mau bahas adalah kan gula pasir dari tebu kan. Tapi ketika masih dalam bentuk aslinya insya Allah nggak masalah. Gitu maksudnya. Tapi kalau sudah masuk ke babnya diolah kayak begitu pasti masalah. Ya, meskipun kadang-kadang dalam jumlah sedikit. Makanya tidak heran kalau Anda baca tentang bukan penelitian tapi riset kecil-kecilan seorang ilmuwan di Amerika, dia yang meneliti bahwa gula pasir itu kecanduannya lebih 20 kali lipat daripada kokain dia bilang. Dia ngeliti pada tikus. Satu dikasih kokain, satu kasih gula pasir. Yang dikasih gula pasir terus minta gitu. Gitu loh. Dan yang kita makan sampai tiap hari kan nggak jauh-jauh dari itu. Ketika itu nggak dimakan, sakau dia. Kita nyebutnya sugar craving, kita bilang. Craving kayak orang kecanduan gitu loh. Nah itu salah satu cara nyetopnya puasa. Salah satunya. Yang kedua apa? Banyakin makanan-makanan atau produk-produk yang bisa memicu autofagi. Autofagi itu tadi self eating itu. Sebenarnya kayak jahe, kunyit, ya kurkumin, turmeric, kemudian kayu manis, teh hijau itu punya efek itu. Nah kalau nanti Ramadan termasuk juga nanti kalau sudah pernah saya share resep ini, tapi resep ini powerfulnya luar biasa untuk apa? Membersihkan lab dalam tubuh kita. Dan dia juga bisa memicu autofagi. Isinya itu jahe, kencur, temulawak, temu mangga sama kunyit. Gak usah dicatat. Tapi resep ini banyak menyelamatkan banyak orang ya. Isinya jahe, kencur, temulawak, temu mangga, temulawak, temu mangga, kunyit. Dihancurin semua. Nanti setelah dia agak hangat atau dalam kondisi kayak begitu, masukin air, kasih lada hitam sedikit. Seujungan sendok teh. Temu mangga kayak apa? Lihat di handphone aja, Bu. Nanti ada. Susah saya jelasin. Dia mirip kunyit, tengahnya agak kuning, baunya kayak kueni. Dia bisa dimakan mentah tuh bisa. Dia kayak lalapan temu mangga itu. Ya. Jahe kencur, temulawak, temu mangga, kunyit. Kasih lada hitam. Ya. Itu juga nanti bisa sangat memicu tubuh kita untuk apa? Untuk lebih tahan laparnya. Jadi sebenarnya pengendalian lapar dan kenyang ini ilmu yang menarik sebenarnya. Ya, makanya ada bahan-bahan yang memang punya efek untuk lebih kuat lagi ngeboost ya, memicu autofagi itu. Ya, salah satunya tadi sudah disebutkan jahe, kunyit segala macam kayak begitu. Makanya kalau mulai sekarang coba dibiasain. Ya, dibiasain minum kayak begituan. Anda akan lihat efeknya kayak apa, Masya Allah. Ya, luar biasa karena itulah yang tumbuh di negeri kita.
Dan kaidah tentang pengobatan yang paling baik itu adalah apa yang tumbuh atau ditumbuhkan Allah di suatu negeri, itulah obat terbaik untuk penduduk yang hidup di negeri itu. Ya, makanya kalau Anda baca kisah tentang rempah-rempah dan rimpang, orang kan nggak kenal rimpang, dia nyebutnya itu rempah aja. Ya, makanya apa tuh namanya di zaman mulai dari waktu masuknya Islam ke Indonesia ini atau perjalanan Ibnu Batutah ya sampai ke zamannya kolonial, itu kan rempah itu kan jauh harganya bisa sama bahkan lebih mahal putaran uang itu daripada emas. Karena luar biasanya manfaatnya mereka. Yang diambil Belanda ke Indonesia kan juga bukan emas, tapi rempah.